Oke, Mas Ferry, seperti Pak Sasongko tadi nih Mas, kita pengen kenal lebih jauh nih tentang Mas Ferry dan bisnisnya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini berkat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat panitia sudah mengundang saya karena walaupun sebagai pengganti ya di sini ya, tidak apa-apa. Saya mungkin akan sedikit bercerita tentang bisnis syariah ya di sini, lebih ke syariah ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ferry Atmaja, saya asli lahirnya di Palembang. Sudah lama di Jogja, sudah menetap, semua keluarga menetapnya di Jogja. Saya di Jogja dari kelas 1 SMA, saya dulu di SMA Muhammadiyah 3. Kalau ada yang tahu. Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ya, Muhammadiyah 3 Jakarta, terus kuliahnya di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Industri yang di atas jauh. Gunung situ. Di atas, iya. Ya, di atas. Saya udah wirausaha dari kuliah dari semester 3 itu saya sudah mulai wirausaha sendiri. Alhamdulillah saya sudah biaya kuliah sendiri dari semester 3 dari wirausaha sendiri itu. Iya. Kalau sekarang masih sendiri nggak Mas? Tadi ada yang nanya. Doain aja. Oh iya, doain aja. Sebenarnya ada hikmahnya. Dulu saya orang yang manja yang apa-apa minta sama orang tua. Saya ditinggal almarhum ayah saya kelas 2 SMA. Nah itu dari titik balik saya. Jadi semua segala sesuatu itu, masalah itu pasti ada hikmahnya. Pasti, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kita mau berubah atau tidak. Dari itu tidak mungkin saya bergantung sama kakak saya sendiri. Karena kakak saya juga udah berkeluarga. Akhirnya saya memutuskan berusaha dari awal, dari kuliah. Saya pertama itu main clothing baju. Saya jual ke teman-teman, awalnya bawa di kuliah itu saya tawarin satu-satu, saya online, dari situ saya bisa biaya kuliah sendiri, alhamdulillah juga dapat beasiswa waktu itu. Setelah itu lulus, dapat modal, langsung ingin wirausaha tapi tidak boleh sama orang tua. Ini mungkin bakal terjadi sama kalian semua, kendalanya, ngapain sih S1 susah kok jadi pedagang ujungnya, pasti digituin nanti. Tapi saran saya, harus dan wajib kalian kalau mau berusaha izin orang tua. Harus, tidak boleh enggak. Ya karena sebenarnya intinya orang tua kan ingin yang terbaik buat kita. Bukannya nggak boleh, ya kan? Tipsnya gimana Mas cara ngawalnya? Saya hanya bisa diam waktu itu. Saya diam, segera mungkin saya buktikan kepada orang tua saya bisa. Karena juga sunnah Rasul ya, jadi pedagang gitu ya. Jadi ya sudah. Akhirnya saya ikutin dulu deh kemauannya orang tua, daftar kerja, tapi dengan niat ya yang ala kadarnya, akhirnya nggak terima. Akhirnya orang tua saya kepepet, daripada saya nganggur, yaudah saya berusaha. Akhirnya saya berusaha, saya buka. Waktu itu di UIN juga pojokan sini namanya Juice Bar for You, kalau ada yang pernah tahu Juice for You. Itu saya buka dulu. Saya buka 1,5 tahun lamanya bangkrut. Sebenarnya itu menurut saya membeli pengalaman di situ. Saya belajar dari pengalaman kebangkrutan saya itu. Jadi pesan saya jangan gengsi ya. Nanti kalau bangkrut, kalau usahanya kira-kiranya sudah lama dipaksakan terus, suntik mati aja. Dan gengsi, ganti konsep baru. Kalau memang sudah berupaya sudah lama berupaya menaikkan tapi ternyata masih stuck dia seperti itu, langsung aja. Mungkin kemarin saya belajar dari usaha saya yang gagal itu, saya belajar niat saya yang salah. Niat saya. Jadi niat saya dulu itu ibadah saya jadikan untuk usaha saya jadikan ibadah. Jadi ibadah saya beribadah untuk usaha saya rame. Itu mungkin niat saya yang salah. Berarti saya hanya dapat dunia gitu. Niat yang benar. Jangan jadikan ibadah kamu sebagai usaha. Jadikan usaha kamu itu ajang ibadah, dakwah. Itu kalau dalam Islam ya. Mungkin dalam yang lainnya juga terapkan itu. Jadikan itu. Jadi tujuan saya, insya Allah, ini saya ingin semakin besar. Tujuan saya ingin dakwah di situ. Saya punya power, kekuatan di situ. Saya ingin dakwah di situ. Terus lanjut ke usaha Prexu. Kenapa saya memilih Prexu ini ya?
intinya ini kan inovasi ya, inovasi. Praktis sebenarnya sudah ada. Saya bangkrut, saya main ke tempat teman saya, Eskom kalau udah tahu, ayam geprek Eskom itu guru saya. Yang ngajarin saya bikin ayam geprek. Saya main lagi ke tempat teman saya yang usahanya bikin susu juga saya main. Jadi silaturahmi, kita silaturahmi. Akhirnya saya buat ayam geprek dan susu itu, saya putuskan buat itu. Kenapa namanya agak itu ya, prek susu gitu ya. Itu singkatan sebenarnya, singkatan. Dan tujuannya nanti akan menghilangkan kata-kata negatif itu. Contoh kan udah ada buku-buku malam di situ. Orang taunya itu dulu jelek, sekarang taunya bengkel. Insya Allah ini akan saya hilangkan itu. Buktinya sudah ada sebenarnya. Boleh dicek di Google. Kayaknya praktis itu sudah ada lagi kata umpatan. Semua rumah makan. Berapa halaman rumah makan semua, hilang semua. Rata-rata sudah hilang. Itu kan sudah lama ya kata-kata itu sebenarnya. Zaman sekarang aja sudah banyak yang nggak tahu, sebenarnya tahunya rumah makan. Insya Allah yang kita baik itu.